Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Siang, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita siang hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk masa depannya dan berguna bagi kita semua. Silakan Ketua untuk berdoa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Harto. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat-sehat semangat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Karena Bapak mendengar kabar di kelas 10 EI 2 itu ada salah satu rekan kalian yang kena COVID ya, si Andri. Iya, Pak. Ya, Ya, itu Pak. Dari isolasi. untuk itu Bapak harap kalian bisa menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dengan baik ya, supaya kita masih terlindungi dari wabah. Amin. Lencana, gimana sinyalnya aman? Aman, Pak. Sinyal terkendali. Ya, minggu depan kemarin tidak selesai presentasinya gara-gara sinyal ya Lencana ya. Betul, Pak. Kemarin Oke. paketnya habis. Oke, baiklah, untuk memulai pembelajaran Bapak absensi dulu. Kelihatannya Jupri masuk, Lencana masuk, Budi masuk, Nenden masuk, Ika, Sunarto, Suryo, Ika, Mardiansah. Oh, Wayan ya yang belum input di link nih. Tapi Wayannya udah hadir, udah. Nanti diinput lagi ya Udah, Wayan. Pak. Mungkin jaringannya error pas saya lagi nginput, Pak. Nanti saya ulang lagi, Pak ya. Oke, baiklah, untuk tidak berlama-lama, Bapak akan menampilkan slide pembelajaran Bapak pada siang hari ini. Sebentar ya. Sudah kelihatan? Kelihatan, Sudah, Pak. Pak. Ambil. Sudah. Oke, hari ini Bapak akan mengajar tentang gerbang logika. Mungkin kalian baru mengenal gerbang logika karena kalian baru kelas 10 ya. Gerbang logika ini fungsi pembelajarannya adalah supaya kalian mudah nanti untuk pembelajaran tingkat lanjut di kelas 11 nantinya, mungkin di mikroprosesor dan mikrocontroller, pembelajaran PLC dan lain-lainnya. Jadi untuk pembelajaran tersebut harus mantap dulu gerbang logikanya, pembelajaran digitalnya. Bisa dipahami? Siap. Oke, Pak. Sama. Oke, Bapak harap kalian termotivasi dengan pembelajaran ini karena pembelajaran ini adalah dasar untuk tingkat lanjut di elektronika industri. Kalau kalian bercita-cita untuk membuat sebuah alat, kalau tidak paham tentang gerbang logika ini, kalian tidak akan bisa nanti membangun atau membuat sebuah alat yang kalian inginkan nanti. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, setelah diskusi nanti peserta didik mampu membandingkan berbagai jenis gerbang logika dasar dan contoh-contohnya pada IC dengan percaya diri. Yang kedua, setelah diskusi dan mempelajari materi ajar, peserta didik mampu membandingkan prinsip kerja rangkaian gerbang logika dasar
beserta tabel kebenarannya dengan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kerja persamaan logika gabungan dua input dengan teliti. Yang keempat, peserta didik menganalisis persamaan logika gabungan dua input dengan tabel kebenaran dengan teliti dan tanggung jawab. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Adapun strategi pembelajaran kita kali ini, setelah Bapak munculkan kasus sedikit atau rangsangan buat kalian untuk belajar, Bapak akan mengunggah dulu LKPD dan materi ajarnya dan sumber belajar yang lain di WA grup kalian nantinya. Di sini Bapak tidak akan banyak mengajarkan kalian secara teori, jadi kalianlah yang mencari, menggali ilmunya secara prinsip tentang rangkaian logika ini. Bekerjalah secara kelompok, nanti kita bentuk kelompok, lalu kerjakan soal-soal yang ada di LKPD tersebut berbentuk kelompok dan mandiri, lalu yang kelompoknya dipresentasikan dan yang mandirinya dikumpulkan nanti lewat WA group 10 menit setelah pembelajaran ini selesai. Apa ada yang kurang paham tentang strategi kita? Saya Pak, saya. Coba Ya. Pak, coba. Saya Pak, saya kurang paham. Jadi nanti kita strateginya gimana ya Pak ya? Oh gini, Boleh ya Pak ya? Gini ya Nenden. Nanti Bapak akan mengunggah LKPD. Jadi Nenden sendiri dan kawan-kawan lain nanti mempelajari LKPD tersebut, cari informasi berdasarkan materi ajar yang sudah Bapak unggah juga nantinya. Kalian wajib mengunduhnya, oke? Nanti baru dipresentasikan. Jadi kita boleh kerja sama gitu ya Pak ya? Iya, nanti Bapak bentuk kelompok nanti. Mungkin kelompoknya 2 orang aja satu kelompoknya gitu. Nanti dipresentasikan, lalu kita cari kesimpulan bersama-sama. Intinya Bapak di sini cuma sebagai fasilitator. Jadi kalianlah nyari sumber ilmunya, kalianlah nyari ilmunya. Nanti kalau ada yang salah atau yang kurang nanti Bapak tambahkan. Oke? Oke Pak, baik. Oke. Lanjut. Nah, inilah studi kasus. Di sini ada gambar segmen yang berjalan. Segmen ini merupakan LED yang tersusun berbentuk angka, lalu simulasi kalkulator dan robot. Ini semua terbentuk oleh bagian-bagian tertentunya dari prinsip-prinsip ilmunya. Permasalahan kasus, pernahkah Anda memakai jam digital, kalkulator, stopwatch, termometer, kamera digital, dan peralatan digital lainnya? Apakah sistem dasar yang membentuk peralatan itu? Ada yang tahu? Pernah tidak kalian melihat jam digital, kalkulator, stopwatch gitu? Pernah Pak. Nggak tahu Pak. Nah. Oh, Wayan nggak tahu ya? Tumben ngerjanya Pak. Oh, ya pertanyaannya simpel aja. Apa yang sistem yang membentuk peralatan itu? Ada yang lain? Elektronik Pak. Oh, elektronik. Yang lain? Ada? Peralatan analog kali Pak. Ya, yang pastinya itu perkembangan dari analog. Jadi ada? Tanya dong Pak, ini kaitannya apa Pak nanti dengan pembelajaran kita saat ini Pak? Dengan pembelajaran yang peralatan digital ini? Jam digital Pak, mungkin jam digital Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Kaitannya adalah sistem yang dibangun oleh peralatan yang kita biasa pakai sehari-hari ini adalah merupakan dasar-dasar dari logika ini gitu. Maka dari itu kalian harus mempelajari tentang gerbang-gerbang logika nantinya. Gerbang logika itu ada 7. Yang pertama gerbang OR, AND, NOT, gerbang
gerbang XOR, XNOR, dan NAND dan NOR gitu. Ada 7 gerbang nantinya di materi udah di masing-masing ke-7 gerbang tersebut. Bisa dibaca materinya? Sudah Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya? Bisa pak. Ya, ya, oke. Mungkin kalian udah menemukan ada 7 gerbang mana dan mengisi tabel kebenarannya untuk menguji tabel kebenarannya di mana. Nanti kalian pelajari itu secara bersama-sama berdasarkan soal. Oke, lanjut. Oke, Bapak telah mengunggah LKPD dan materi ajar. Kalau baikkan, nanti anak-anak Bapak bisa mengakses YouTube link ini. YouTube link ini berisikan tentang cara-cara pengisian tabel kebenaran dan prinsip-prinsip logika yang Bapak maksud. Mungkin anak-anak Bapak masih bingung melihat atau cuma hanya sekedar membaca tapi tidak melihat secara videonya. Cari gali informasi tersebut. Oke? Siap. Terkait dengan materi yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sistem bilangan. Sebutkan jenis-jenis sistem bilangan yang sudah kita pelajari. Nato, bisa menjawab? Ya Pak, saya Pak. Oke. Sistem bilangan yang kemarin kita pelajari itu desimal ya Pak? Oke. Yang pertama, dia ada 4 tuh. Ada yang lain yang kita pelajari kemarin? Yuk, lanjut. Saya Pak. Oh, ini Aan ya? Saya Pak. Ya, lanjut Aan. Jadi setelah kalau desimal itu 0 sampai 9 Pak. 0 sampai dan seterusnya. Tapi kalau berikutnya adalah biner Pak. Oke. Hanya bilangan 0 dan 1 saja. Mantap. Ada yang lain? Saya pak. Bilangan Siapa ini? oktal pak yang Oh, Wayan. Wayan pak. Ya. Oke. Bilangan oktal pak yang radiknya 8 itu. Oke. Lanjut. Saya Pak. Satu lagi. Oke, siapa? Suryo. Pak, setahu saya ada sistem bilangan itu sistem bilangan bulat dan sistem bilangan ganjil, termasuk nggak Pak? Ya enggak lah, itu bukan sistem bilangan apa, itu termasuk sistem bilangan desimal. Kalau di sistem bilangan digital ada 4. Yang pertama benar dikatakan Arto tadi, bilangan desimal. Desimal itu dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, dia beradik 10 gitu. Kalau selanjutnya yang dijelaskan Aan, bilangan biner 0 dan 1. Nah, dan yang keempat sebenarnya adalah bilangan heksadesimal gitu. Jadi di sistem logika kita hanya mengenal di bilangan biner. Nanti pengisian tabel kebenarannya hanya menggunakan 0 dan 1. Hidup atau mati, aktif low atau aktif high. Gitu maksudnya. Oh gitu ya Pak. Oke. Ya baik Pak, baik. Silakan pelajari LKPD dari yang Bapak unggah. Udah diunggah kan? Udah diunduh kan? Sudah Pak, sudah. Oke. Kelompoknya belum dibagi ya? Kelompoknya kelompok yang kemarin aja ya. Kelompok yang waktu kita belajar sistem bilangan. Oke, siap Pak. Oke. Lanjut. Kelompok yang mana Pak? Hah? Kelompok yang yang sistem kemarin. bilangan. Lencana kalau nggak salah Bapak kemarin sama Narto nggak salah. Wayan sama Tika, si Nur sama Aan, Suryo sama Jupri, sama Nenden kayaknya gabung 3. Iya, Pak. Oke, masih. Oke. Lanjut, LKPD udah, bentuk kelompok udah, lanjut kita membaca LKPD tersebut terkait tugas mandiri dan kelompok. Oke, Bapak hanya masuk ke kelompok saja. Tugas mandirinya itu pilihan ganda, ada 5 butir soal, nanti kalian kerjakan di kertas lembar. Setelah itu kalian fotokan ke Bapak, kumpulkan paling lambat 10 menit setelah pembelajaran ini selesai. Oke. Lanjut kita mendiskusikan tentang permasalahan kelompok ini ya. Di Pak, LKPD mau nanya kan. Pak. Yap. Silakan. Itu yang tugas mandiri
Ini gimana Pak? Tugas mandiri itu nanti kalian kerjakan sendiri berdasarkan informasi-informasi yang telah kalian dapati. Itu kan tugas mandirinya kan cuma 5 butir soal, Narto. Jadi Bapak nggak perlu butuh lama-lama waktunya gitu. Bapak cuma ngecek sampai menguji kalian apakah kalian bisa sampai informasi yang kalian dapatkan sendiri gitu. Bapak cuma menguji itu aja. Oke Pak. Oke. Yang penting kalian selesaikan ini cara berkelompok nantinya. Bapak harap kalian aktif di kelompok. Lalu Bapak akan menjelaskan sedikit dulu tentang LKPD-nya. Ya, kalian baca LKPD. Sama ya gambar yang di LKPD dengan yang ini. Ya Pak, sama Pak. Oke. Iya Pak, sama Pak. Di sini ada 3 gerbang, entah gerbang apa ini kalian diskusikanlah. Ada 1, 2, 3 gerbang. Diketahui nilai Y ini bernilai 0, A ini bernilai 1. Jadi pertanyaan Bapak, kalian cari nilai input A, B, C, D, dan ini E, F, Y, dan buat masing-masing tabel kebenarannya. Nah, gitu. Ini emang logika ya. Berarti kalian harus mencari informasi. Sebenarnya pembelajaran ini enak, gampang. Karena kalian emang benar-benar belajar gitu. Jadi pertanyaannya tentukan nilai B, C, D, E, dan F. Berikan alasannya kenapa kalian isi. Habis itu tuliskan bersama logika E, F, dan Y beserta tabel kebenarannya. Refleksikan hasil analisis. Refleksinya nanti akan mendiskusikan itu atau mempresentasikan pembelajaran ini. Oke, apakah masih ada yang kurang paham? Waduh, sudah sekali Pak. Ya, itu kalian harus belajar. Bapak pengen kalian itu yang menggali ilmu kalian sendiri. Bapak hanya sebagai fasilitator karena pembelajaran ini nggak ada, sebenarnya ada prakteknya sih, cuman ini cara teori dulu kalian gali. Nanti setelah kalian menggali informasi ini, nanti kita buktikan minggu depannya atau untuk pembelajaran praktikumnya gitu. Oke? Mau tanya bentar Pak? Bisa Pak? Silakan. Saya kalau nggak nanya ngantuk Pak. Oke. Ya, jadi gini Pak. Bapak tadi menjelaskan tentang gerbang logika. Ini saya masih sulit Pak memahaminya. Ini nggak masuk di dalam logika saya Pak. Tahu saya yang tahu gerbang sekolah. Bisa nggak diterapkan gerbang logika ini dengan gerbang sekolah? Pintu otomatis bisa terbuka sendiri. Bisa nggak gitu Pak? Suryo ini ngeyel orangnya nih. Ya itu tujuannya Suryo. Nanti gerbang sekolah buat otomatis sampai segala macam pembelajarannya dari sini. Nanti Suryo harus mempelajari pertama yang di depan Suryo laksanakan atau anak-anak Bapak yang lain itu pelajari prinsip-prinsip 7 gerbang ini dulu. Nanti kita lanjutkan, mungkin nanti kita pelajarannya ada nanti kalau Bapak dari sekarang kalian nggak paham gitu. Iseng loh, bukan sesuai ini harus mantap dulu. Kan iseng bukan berdasarkan kenang dulu gitu penerapan isinya pakai apa gitu. Udah ada semuanya di materi. Nanti kalian pelajari aja dulu. Nanti semampunya kalian. Nanti kalau emang ada salah, ya Bapak perbaiki, Bapak koreksi gitu. Kita nggak usah takut salah dulu. Yang penting berusaha dulu untuk mencari informasi-informasi. Oke? Jadi saya harus banyak belajar ya Pak ya? Iya benar. Selama masa pandemi COVID-19 ini, ya, kita ini harus melaksanakan kegiatan yang positif gitu. Boleh saya nggak Pak? Halo. Ya. Pak, kelas 11 sudah pulang Pak. Oh, ya udah kita lanjutkan dulu. Ini masih banyak waktunya. Sekarang anak Bapak silakan kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit lah. Oke. Untuk mengerjakan LKPD dipersilakan sekarang. Silakan untuk diskusi. Baik Pak.
Ini gimana ya? Kok ini malah jadi 0 sih ini? 1+1 sama 0 ini gimana sih ini? An bikin Apa tabelnya lu paham aneh. nggak? Kamu yang bikin tabelnya Tetap aneh. aja itu dua. 1+1 malah 0 nih gimana ini sih? Itu gerbang yang dipakai gerbang apa aja sih ya ini ya namanya ya? Ini ada yang udah siap belum nih? Kasih Dika contoh. kerjain ya, ntar saya yang presentasi. Aan udah sampai mana, An? Rencana. Bentar Pak, ini saya Pak. masih mentok ini Pak. Bikin Masa tabelnya ya, 1+1 jadi 0 Pak? Ini Wah. saya belum nemu nih Pak nih polanya nih, ya. Pak. Bentar Pak, saya cari dulu Pak. Saya cari referensi yang lain Pak. Bentar. Pak, nanti saya lihat jawaban akhirnya aja ya. Oke, ingat ya. Ya. Nanti hasil ini dibuat di buku catatan aja, nanti langsung dipoto ke Bapak, nanti hasil diskusi kelompoknya, ketua kelompoknya harus aktif di sini ya. Ya Pak, baik Pak. Pak Suryo, Siap Pak, Suryo. siap. Saya nggak bawa buku catatan, tapi saya bawa notebook, Pak. Kan itu aplikasi Suryo. digital. Suryo, Ya, itu tabel kebenaran satunya kok terhimpit ya? Itu nolnya itu banyak sekali. nah itu ya. Coba saya lihat dulu, Pak. Nggak Tabel- ngerti. Waktunya tinggal 1 menit ya. Bagi yang selesai, jangan lupa hasilnya dibuat di kertas di buku catatan untuk dipresentasikan. Yang nantinya kertas jawaban tersebut akan difoto dan dikirimkan lewat WA Google Class. Ada yang bisa tampil? Ya. Siap Pak. Oh, Saya Tika. dengan Wayan ya Pak. Ya, kelompok Tika ya. Kelompok Wayan. Oke, silakan presentasi. Nah, Pak dicatat ya Pak nama saya sama oke, Wayan Pak. udah. Itu pasti. Pokoknya siapa yang aktif Bapak catat semuanya. Siap Pak. Terima kasih waktunya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan serta keselamatan sehingga kita berkumpul di ruang kelas daring ini. Adapun yang telah kita bahas nih Pak, kalau nggak salah saya disebutkan lagi bahas tentang gerbang logika dasar. Perkenalkan Pak, nama saya Tika selaku moderator pada hari ini. Saya akan bukan membimbing ya Pak, mengarahkan Ya, jalannya lanjut. diskusi ini. Ya, adapun anggota saya itu adalah Wayan. Silakan Wayan dilanjutkan. Iya. Kita tampilkan Pak Guru ya. Yo, silakan. Saya Pak Wayan nih. Oh ya, Dika aja dah. Tampilkan nanti saya ngomong. Sudah terlihat? Sudah Dika, udah. Ya, silakan Wayan. Pak Guru udah lihat Pak Guru ya? Oke. Nah, jadi setelah diskusi sama Tika, jadi dapetin hasilnya kayak gini Pak Guru nih. Ya. Nih. Ini tabel kebenarannya Pak Guru. Ini yang Y-nya kan 0 dicari Pak Guru ya. Ya, Y-nya udah diketahui tadi. Iya, nih Y-nya yang dicari kan 0. Nah, ini yang kuning-kuning ini Pak Guru. A-nya 1, B-nya 0. Kemudian E-nya 0, F-nya 0. Bawah lagi Tika lagi 1. Tabel kebenarannya. Nah, itu Pak Guru. Nah, ketemu Oke, mantap. kayak gitu Pak Guru ya. Seperti ini Pak yang kita bahas. Betul nggak Pak Guru? Betul nggak Pak Guru? Benar, di situ kan udah ada 3 gerbang di situ. 1, 2 itu gerbang apa? Mas Narto, silakan. Ada yang bertanya? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Tadi itu kerjanya gerbang, bedanya gerbang N sama OR apa Pak? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari teman kita Narto? Ada yang bisa menanggapi nggak? ya saya bisa, Pak. Oke, silakan Suryo. Tapi jangan dimarahin kalau salah ya, Pak. Enggak lah. Ya. Menurut analisa saya, gerbang N itu dia akan bernilai high kalau dua-duanya high. Selain dari itu, dia low. Itu kalau gerbang N, tapi kalau gerbang OR salah satu aja dia Bentar, bentar, bentar. ini
high, Hmm. maka dia akan salah satu atau keduanya high akan high. Kalau kedua-duanya low, dia akan low. Kira-kira begitu Pak ya. Oke, berarti udah paham berartinya. Berarti pembelajaran diskusi kita ini udah termasuk berhasil gitu. Jadi nama saya dicatat nggak, Pak? Iya, ya Suryo. Jadi intinya Bapak tambahkan gerbang N itu adalah gerbang perkalian. Ingat saja perkalian. Asal kita pengalinya adalah 0, pasti hasilnya akan 0. Gitu ya. Kita kan cuma memakai bilangan biner 1 dan 0. 1 kali 0 pasti jawabannya 0 nantinya outputnya. Oke Narto, bisa dipahami tentang bisa Pak, makasih Suryo ya. Oke, sama-sama. Terima kasih kelompok Wayan dan Tika dan Narto dan Suryo yang menjawab, yang Narto yang menanyakan. Oke, Bapak harap kelas kita selalu aktif seperti ini dalam berkelompok. Carilah ilmu, jangan diharapkan guru saja sebagai gudang ilmu kalian. Masih banyak ilmu-ilmu di luar sana yang harus kalian pelajari, mulai dari sumber belajar, YouTube. Jangan YouTube-nya hanya untuk nonton TikTok saja ya. Nah, oke. Berdasarkan diskusi kelompok Wayan tadi, siapa yang bisa memberikan review lagi? Bagaimana langkah-langkah pencarian? Oke, silakan Enden. Langkah-langkah apa Pak? Berdasarkan diskusi, mereview langkah-langkah yang dijawab oleh presentasi Wayan tadi. Oh iya, gini Pak. Untuk tadi ya kelompoknya Wayan tuh Pak yang tampil. Diharapkan ketika presentasi itu jabarin langkah-langkah pembuatannya dari awal gitu Pak. Dari awal sampai dengan akhir. Contohnya, yang mana dulu ya yang Pak, dikerjakan. Oh gitu. Oh berarti Nenden memberikan saran, lebih memberikan saran. Mantap. Oke lah, itulah review pembelajaran kita hari ini. Waktu kita udah mulai habis. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Aku lagi ya Pak, biar nilainya banyak. Oke, lanjut Nenden. Oke, silakan. Ya Pak, kan aku ya jadi dari hasil belajar ini dan juga LKPD yang sudah kita kerjakan bahwa gerbang logika dasar itu ada 7 ya Pak ya, 7 Ya. AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, sama XNOR. Seperti itu. Nanti kalian pahami dulu sebelum pembelajaran praktek nantinya, kalian pahami juga IC yang digunakan ketujuh gerbang itu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak ingatkan minggu depan kita akan ada ulangan harian teorinya dulu tentang sistem bilangan dan gerbang logika ini. Bapak gabung ya. Ingat belajar. Oke Pak, siap Pak, siap. Jaga imun, jaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak senang dalam perkembangan kalian dalam pembelajaran. Kalian sudah berdiskusi dengan bagus. Tingkatkan kekompakan kelas ini. Oke, Bapak harap kalian nantinya naik ke kelas 11 dengan nilai yang baik. Oke? Amin. Pak, doanya Pak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta bantu ketua untuk melakukan doa supaya ilmu yang kita dapatkan seharian tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan ketua. Silakan ketua. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak. Udah.